应该了结了。血苍穹，这。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di akhir bulan Mei ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 165. Yang mana pada Perfect World episode 165 ini juga masih dalam kategori episode spesial, karena pada Perfect World episode 165 ini menceritakan Xiahou yang akhirnya bertemu dengan kedua saudaranya, yaitu Shi Yi dan Jin Hao. Dan di sini juga kita akan melihat ketiga batu ini bekerja sama dan menyatukan kekuatan mereka untuk bertarung menghadapi sang raja 6 mahkota, yaitu Ning Chuan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiahou pun terlihat berada di tempat rahasia alam immortal. Xiahou pun tak tahu ujian apa yang akan datang, menyadari bahwa di depannya adalah sarang kejahatan. Dengan penglihatan kaisar gunturnya, Xiahou melihat dan tak menyangka jika Jin Hao adiknya juga datang ke tempat ini. Maka dari itu pun Xiahou memutuskan untuk menyapa adiknya itu terlebih dulu. Sementara Jin Hao langsung berhenti, menyadari ada orang yang mengikuti dirinya. Bahkan menurut Jin Hao, kekuatan orang ini tak dapat diprediksi. Dan Jin Hao bisa menyadari kehadiran orang ini karena orang ini sengaja mengungkapkan kelemahannya. Dengan cepat pun Jin Hao meminta orang ini untuk keluar. Dan dari kejauhan Xiahou muncul karena sudah lama tak bertemu dengan Jin Hao ini. Jin Hao pun bertanya-tanya kenapa Huang ini mengikuti dirinya. Dan tanpa berkata panjang lebar pun Xiahou langsung merubah dirinya dan memperlihatkan identitas aslinya. Setelah itu Xiahou bertanya apakah Jin Hao ini tak mengenali dirinya. Dan melihat sosok itu, Jin Hao langsung teringat kebersamaannya dengan Xiahou di alam bawah. Namun di sini Jin Hao marah karena merasa Huang ini berpura-pura menjadi kakaknya. Dan Jin Hao pun langsung berusaha menyerang Xiahou ini. Namun Xiahou pun tak melawan dan malah bertanya apakah Jin Hao ini benar-benar tak mengenali kakaknya itu. Jin Hao yang marah pun langsung mengeluarkan kekuatan kayu, yaitu salah satu dari 5 elemen karena merasa kakaknya itu sudah lama mati di alam bawah. Namun di sini Jin Hao dikejutkan setelah melihat metode rahasia, yaitu sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh Xiahou. Dan di sini Xiahou bertanya, jika Jin Hao masih belum bisa mengenali teknik ini, maka Xiahou memperlihatkan simbol rune tertingginya. Melihat simbol rune tertinggi tersebut, terlihat mata Jin Hao mulai mengeluarkan air mata. Sementara dari kejauhan Shi Yi yang melihat pun merasakan bahwa sang pemilik asli tulang tertinggilah yang bisa membuat sepotong tulang di tubuhnya bisa merespon dengan kuat. Dan Shi Yi tak menyangka jika Xiahou adiknya tersebut ternyata memang masih hidup. Dengan cepat pun Xiahou turun dan membalikkan teknik kayu dari Jin Hao ini. Jin Hao pun sangat tak menyangka jika itu benar-benar kakaknya dan belum mati seperti berita selama ini. Dan sambil berjalan Xiahou berkata bahwa dirinya tak mungkin pergi secepat itu karena orang-orang yang dia sayangi masih ada. Dan dengan penuh kasih sayang seorang kakak, Xiahou pun menyapu air mata di pipi Jin Hao ini. Kemudian pun kedua saudara ini langsung berpelukan karena sudah bertahun-tahun mereka berpisah. Jin Hao pun berkata, jika ayah ibu mereka tahu bahwa Xiahou masih hidup, pasti mereka akan sangat senang. Di sini pun Xiahou bertanya, apakah kedua orang tuanya itu baik-baik saja? Jin Hao pun menceritakan bahwa setelah kematian Xiahou, kedua orang tua mereka bersedih sepanjang hari meski mereka sudah berada di alam atas. Dan pasti kesedihan mereka akan berakhir jika saja mereka tahu jika ternyata jenius yang muncul di alam rahasia Yuantian adalah Xiahou ini.
Xiao pun berkata bahwa dirinya menggunakan nama Huang di alam atas ini karena sadar jika banyak orang munafik di alam atas ini. Dan Xiao melakukan ini agar tak melibatkan keluarganya di alam atas. Jin Hao pun bertanya kemana Xiao akan pergi sekarang. Dan Xiao menjawab bahwa dirinya akan menuju pegunungan Yunxian. Dan Xiao pun mengajak Jin Hao ini untuk ikut bersamanya. Di sini Jin Hao pun mengajak agar mereka berlomba siapa dulu yang sampai ke pegunungan Yunxian ini. Dan Xiao pun langsung menyetujui tantangan adiknya tersebut. Di sini terlihat bahwa sudah banyak orang yang berada di pegunungan Yunxian ini. Tak lama kemudian Xiao pun sampai disusul dengan Jin Hao. Di sini Jin Hao berkata, meskipun dirinya tak bisa mengalahkan Xiao menggunakan kecepatan, namun kekuatan bertarung Jin Hao tak kalah dengan milik Xiao. Xiao pun khawatir energi adiknya akan habis karena ini sudah dekat dengan sarang kejahatan. Namun Jin Hao berkata bahwa bukankah mereka pergi ke lembah abadi ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Maka dari itu pun, Xiao langsung meminta Jin Hao mengeluarkan tekniknya. Dengan cepat pun, Jin Hao langsung mengeluarkan kekuatan besarnya yang sekarang. Dan kemudian pun dia langsung menyerang Xiao ini. Namun di sini, Xiao dengan santainya menahan serangan adiknya tersebut. Semua orang di situ terkejut siapa orang yang sedang dilawan Jin Hao yang terkenal dengan sebutan sang tulang ganda tertinggi dari keluarga Jin ini. Dan mereka terkejut mendengar Jin Hao memanggil orang itu dengan sebutan kakak, karena berarti yang dilawan Jin Hao itu adalah sang kaisar manusia yang beritanya sudah meninggal di alam bawah. Di sini terlihat Jin Hao pun dengan sekuat tenaga untuk bisa melawan Xiao. Xiao pun mengatakan jika Jin Hao akan sulit mengandalkan armornya dalam waktu lama karena bagaimanapun juga benda itu adalah benda luar. Dan Xiao pun langsung memukul Jin Hao ini, namun ternyata hanya menggunakan 2 jari saja. Jin Hao pun menjawab jika benda ini juga adalah pencapaian dari kultivasinya. Dan kembali lagi Jin Hao menggunakan teknik kayu untuk menyerang Xiao ini. Di sini Xiao menahan itu menggunakan petirnya sambil berkata jika pada akhirnya semua itu akan mengandalkan tubuh fisik Jin Hao sendiri. Tiba-tiba langit berubah menjadi biru dan terlihat sebuah pupil besar yang membuka portal. Terlihat di sini sang pupil ganda dari keluarga Xi yang juga datang, siapa lagi kalau bukan Xi. Melihat itu Jin Hao terlihat jengkel karena datang orang lain yang akan menceramahinya. Di sini Xiao teringat wanita pupil ganda yang menemuinya di alam bawah yang berkata bahwa duel Xiao dan Xi yang sebenarnya belum terjadi. Bahkan Xiao teringat perkataan Li Yunchong jika dirinya dikalahkan oleh pemuda dengan pupil ganda. Dan Xiao baru menyadari jika ternyata yang mengalahkan Li Yunchong ini adalah Xi tersebut. Jin Hao pun terkejut saat Xiao mengatakan bahwa pupil ganda Xi sekarang terlihat lebih kuat. Xi pun berkata jika di alam bawah Xiao pasti juga pernah menemui wanita pupil ganda berbaju abu-abu, yang mana dia berkata jika pupil ganda tertinggi pasti bisa sesuka hati merubah pupilnya menjadi 1 atau 2. Dan Xi berkata jika dendam antara mereka berdua sudah seharusnya diselesaikan. Mendengar Xi memanggil Xiao dengan sebutan adik, semua orang pun dibuat terkejut. Karena berarti mereka adalah 3 orang dari satu sekte dengan kekuatan tertinggi. Dan semua orang pun bertanya-tanya sebenarnya mereka bertiga keturunan klan apa. Di sini Jin Hao tahu bahwa itu adalah Xi sang pupil ganda legendaris. Namun Xi meminta Jin Hao untuk memanggilnya dengan sebutan kakak sepupu. Di sini terlihat Jin Hao menolaknya karena Xi ini pernah dikalahkan oleh Xiao kakaknya. Xi pun berkata jika itu tak bisa diubah karena di dalam tubuh Jin Hao ini juga mengalir darah klan Xi. Jin Hao pun langsung menantang Xi dan mau mengakui Xi sebagai kakak sepupunya jika Xi berhasil mengalahkan Jin Hao ini. Namun Xi meminta Jin Hao untuk menonton duel antara Xi dan Xiao terlebih dulu karena butuh 3 tahun lagi bagi Jin Hao untuk bisa menantang Xi ini. Dan Xiao ini juga meminta Jin Hao tak bertindak karena Xiao berada di sini sekarang. Dengan cepat pun Xi dan Xiao ini kembali berhadapan. Dan di sini terjadi lagi pertarungan Xi dan Xiao part 2 seperti di alam bawah. Di sini semua orang pun kaget karena hanya aura kekuatan mereka berdua saja sudah terasa seperti badai. Bahkan mereka berdua ini belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Xi pun mengakui jika Xiao ini sudah sangat berkembang. Xiao pun berkata jika waktu itu dirinya lah yang tetap lebih kuat meskipun garis keturunan mereka berdua sangatlah dekat. Dan hari ini tentu saja Xiao masih lebih kuat dari Xi ini. Di sini Xi mengatakan bahwa bukan Xiao lah yang lebih kuat, melainkan Xi sendiri yang ceroboh saat pertarungan waktu itu. Dan bagi Xi, kali ini belum tentu Xiao memiliki keberuntungan yang sama. Dengan cepat pun Xi mengeluarkan kekuatan esnya untuk diserangkan ke arah burung petir milik Xiao ini. Namun dengan mudah Xiao menahan serangan Xi tersebut.
Sementara di luar reruntuhan immortal kuno, semua orang tahu jika ketiga orang ini ternyata berasal dari klan Shi. Dan mereka terkejut jika satu garis keturunan dengan 3 supreme tertinggi adalah dari darah pendosa. Sementara Kaisar Nether sangat ingin Kaisar manusia atau Xiao ini harus mati. Saat Xiao dan Ziyi ini sibuk saling menahan kekuatan, terlihat kekuatan muncul dari langit yang langsung melemparkan mereka berdua. Dan Ziyi terlihat kesal melihat ada lagi orang pembuat masalah lain setelah melihat ke langit. Dan terlihat di sini prajurit dengan suara aneh yang datang di depan mereka bertiga. Di sini kedatangan prajurit raksasa ini bermaksud untuk menekan semua darah pendosa ini. Dan mereka mengaku jika hari ini mereka mewakili langit untuk membunuh penjahat seperti 3 batu ini. Melihat mereka ini ingin menyerang, dengan cepat Jin Hao langsung menggunakan tekniknya untuk melindungi kedua kakaknya tersebut. Dan ternyata kedatangan raksasa ini adalah karena Ning Chuan yang menggunakan cincin penyakit cinta yang bisa membalikkan ruang dan waktu untuk sementara waktu. Melihat mereka bertiga ini berani melawan, Ning Chuan merasa mereka sudah menyalahi hukum langit. Dan di sini pun Ning Chuan langsung datang menemui mereka bertiga. Terlihat sang Raja 6 Mahkota ini datang dengan aura yang sangat berkarisma. Bahkan kedatangannya ini seakan-akan bebatuan tunduk kepadanya. Di sini terlihat semua orang terkejut karena Raja 6 Mahkota yaitu Ning Chuan juga datang ke tempat ini. Dan hal itu membuat semua orang tertarik untuk menonton karena mengetahui jika ketiga bersaudara ini ternyata semua berasal dari darah pendosa. Ning Chuan pun mengaku jika awalnya dirinya datang hanya untuk seorang penjahat besar berdarah pendosa. Namun Ning Chuan tak menyangka jika mereka bertiga ternyata semuanya adalah darah pendosa juga. Mendengar itu Ziyi terbakar emosi karena Ning Chuan ini berani berkata sombong di depan supreme tertinggi klan Shi. Dan mendengar itu juga, Ning Chuan merasa bahwa Ziyi juga pantas mati. Di sini Ziyi pun meminta agar pertandingan dirinya dan Xiao diubah dan menjadikan Ning Chuan ini sebagai target. Dan siapa yang bisa membunuh Ning Chuan lebih dulu, maka dialah yang akan mendapatkan posisi teratas di klan Shi. Mendengar itu pun, Jin Hao ini juga ingin ikutan. Dan di sini pun, Xiao menyetujui untuk membuat Ning Chuan ini sebagai sasaran saja. Dengan cepat pun, di sini Jin Hao yang maju lebih dulu. Namun Ning Chuan tak diam begitu saja, bahkan mampu menghilang saat akan dihajar Jin Hao. Bahkan hanya menggunakan satu serangannya saja, Ning Chuan ini berhasil melemparkan Jin Hao tersebut. Di sini kemudian terlihat Ning Chuan ini kembali menggunakan prajurit raksasanya untuk bertindak. Xiao pun meminta perhitungan dirinya dan Ziyi diteruskan nanti karena Xiao ingin mengurusi dulu orang-orang aneh ini. Di sini Xiao pun langsung mengeluarkan kunpeng yang diselimuti petir dan kemudian menggunakan teknik reinkarnasi guntur untuk menekan mereka. Terlihat teknik Xiao ini sangatlah menakutkan karena bahkan raksasa ciptaan Ning Chuan ini saja sampai kewalahan dibuatnya. Ziyi pun sadar jika adiknya ini sudah dewasa karena bisa menggunakan teknik petir untuk mengguncang pikiran dan merusak dharma lawan. Bahkan di sini Xiao menggunakan teknik harta vermilion petir surgawi yang dia dapatkan dari Li Yunchong. Terlihat semua raksasa itu marah karena seorang darah pendosa beraninya menggunakan teknik guntur. Dan karena itulah mereka langsung mengelilingi Xiao dan Ziyi karena tak ingin Xiao bisa berkembang lagi. Dan mereka menggunakan tarian gila iblis untuk mengendalikan pikiran Xiao dan Ziyi ini. Dan setelah mereka berhasil mengendalikan Xiao dan Ziyi, mereka meminta agar Xiao dan Ziyi saling bertarung dan membunuh. Terlihat Xiao dan Ziyi ini sudah tak mampu mengendalikan diri mereka sendiri karena mereka sudah dikendalikan oleh para raksasa itu. Dan kemudian pun mereka berdua ini saling menyerang satu sama lain. Terlihat mereka berdua ini bertarung menggunakan kekuatan penuh mereka.
Bahkan tak sampai di situ saja, karena mereka berdua ini juga menggunakan tombak mereka masing-masing untuk menusuk satu sama lain. Dan para raksasa ini kembali mengendalikan mereka berdua agar semuanya segera berakhir. Tak lama kemudian pun, terlihat Ziyi dan Xiao ini saling menusuk satu sama lain. Terlihat di sini Xiao berkata bahwa Ziyi sudah kalah karena Xiao selangkah lebih cepat darinya. Dan Ziyi menjawab bahwa dirinya mengalah dari Xiao. Dan ternyata mereka berdua tak saling menusuk karena mereka menusuk kedua raksasa yang mengendalikan mereka tersebut. Karena mereka hanya bersandiwara dan tak pernah disesatkan oleh suara iblis ini. Melihat itu, terlihat dua iblis lainnya marah. Namun dengan cepat pun, Xiao langsung mengajar mereka menggunakan klonnya. Dan Xiao kembali mengeluarkan tekniknya karena sudah saatnya sandiwara ini diakhiri. Dan dengan cepat pun, Xiao langsung menghancurkan raksasa yang tersisa ini. Melihat itu, Jin Hao menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Ning Chuan menggunakan tarian pedang langit. Namun di sini Jin Hao merasakan bahwa domain milik Ning Chuan ini sangatlah kuat. Dan Ning Chuan juga mengakui jika sebagai darah pendosa, potensi Jin Hao ini memanglah sangat menakjubkan. Namun di sini Ning Chuan hanya menggunakan jarinya saja langsung melemparkan Jin Hao ini. Tak sampai di situ saja, karena Ning Chuan langsung menangkap Jin Hao menggunakan rantainya. Ning Chuan pun berkata bahwa Jin Hao tak bisa mengalahkan dirinya untuk saat ini dan meminta Jin Hao untuk berhenti berjuang. Kemudian Ning Chuan mengeluarkan teknik pengorbanan darahnya untuk menghabisi Jin Hao ini. Yang mana teknik ini mampu mengeluarkan raksasa besar kembali dari tanah yang sudah bersiap untuk menghabisi Jin Hao. Jin Hao pun cemas karena rantai itu bisa membelenggu nadi meridiannya dan membuatnya tak bisa bergerak saat raksasa ini mulai ingin menghantam Jin Hao. Namun dengan cepat pun, Xiao dan Ziyi ini langsung menyerang raksasa tersebut. Terlihat dengan cepat Xiao pun langsung menyerang raksasa tersebut menggunakan petirnya. Dan setelah itu pun, giliran Ziyi yang bertindak karena dia tak terima Clancy ditindas. Dan merasakan kekuatan rantai melemah, Jin Hao pun langsung melepaskan diri. Kemudian Ning Chuan berkata, jika di antara darah pendosa, keluarga Shi juga mempunyai kejahatan yang sangat berat. Dan di sini Ning Chuan pun berniat membinasakan mereka bertiga ini. Dengan cepat pun, Ning Chuan ini mengeluarkan naga yang sangat besar untuk dia serangkan kepada mereka bertiga. Xiao pun meminta kedua saudaranya berhati-hati karena kekuatan ini dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan Xiao takut jiwanya akan musnah jika terkena teknik ini. Dan mereka bertiga langsung menggunakan seluruh kekuatan mereka karena nasib mereka berada di ujung tanduk. Dan mereka pun berniat menyerang dengan satu serangan. Terlihat naga ini langsung mengejar mereka, terutama mengejar Xiao. Namun dengan cepat Xiao menebas batu besar di depannya dan masuk ke dalamnya. Di dalam batu itu pun Jin Hao datang dan mulai menyerang naga tersebut. Namun terlihat naga ini berhasil memakan Jin Hao ini. Dengan cepat Ziyi menggunakan kekuatan es dari pupil gandanya untuk menyerang naga ini saat naga ini berhasil Jin Hao tahan menggunakan teknik kayunya. Tak sampai di situ saja, karena di sini Xiao membentuk pedang reinkarnasi yang dia buat dari kondensasi simbol rune tertingginya untuk menghabisi Ning Chuan ini. Terlihat di sini Ning Chuan pun langsung menggunakan lautan darah 6 jalan. Dan Ning Chuan ini langsung menggunakan kekuatan itu untuk menyerang Xiao ini. Xiao pun merasa Ning Chuan ini tak layak disebut pengendali 6 jalan, melihat Ning Chuan ini tak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan dengan cepat pun, Xiao menebaskan pedang reinkarnasinya tersebut untuk menahan teknik Ning Chuan tadi. Bahkan di sini Ziyi juga menggunakan kekuatan pupil gandanya untuk dia gabungkan dengan kekuatan pedang Xiao tadi.
Melihat itu Ning Chuan tak menyangka jika dengan menggabungkan teknik harta pusaka dengan keterampilan surgawi mampu membuat kilin yang belum sempurna bisa berubah menjadi wujud Vermilion. Namun bagi Ning Chuan, itu tetaplah teknik yang tidak sempurna. Di sini dengan cepat Xiao pun memperlihatkan tekniknya yang diremehkan Ning Chuan. Dan Xiao mewakili klan Qi akan membunuh Ning Chuan ini untuk menegakkan keadilan. Dan terlihat Xiao langsung menusuk Ning Chuan ini tepat di dadanya. Yang mana Ning Chuan tak menyangka jika kehidupan keenamnya ini bisa dikalahkan oleh ketiga batu ini. Dan kemudian pun terlihat tubuh Ning Chuan ini berubah menjadi setetes darah. Semua orang yang melihat pun dikejutkan karena Raja Enam Mahkota ini bisa dikalahkan oleh mereka. Kemudian mereka bertiga pun langsung menghampiri setetes darah tersebut dan sadar jika ternyata tadi hanyalah tubuh roh milik Ning Chuan saja. Namun bagi Xi, itu bukanlah sekedar tubuh roh, karena di dalamnya juga menyatu sedikit darah ilahi asli milik Ning Chuan. Yang mana itu cukup bagi mereka bertiga untuk melakukan persembahan darah. Di sini Xiao melihat jika ada bayangan sinar di dalam darah asli Ning Chuan ini. Dan dengan cepat pun Xiao langsung mencoba memeriksa itu. Di sini Xiao langsung melihat sebuah kerajaan besar yang mungkin itu adalah kerajaan milik Ning Chuan ini. Yang mana kemudian terjadi kekacauan di dalamnya dengan semangat dari semua prajuritnya. Di sini Xiao teringat jika dirinya pernah tanpa sadar mendengar tentang kata dosa ini. Dan bagi Xiao itu merupakan sebuah berkah dan suatu kemuliaan. Dan Xiao berpikir di mana sebenarnya tanah kekaisaran yang dilihatnya tadi dan siapa sebenarnya raja-raja di bayangan tadi. Sementara di kuat tempat tubuh asli Ning Chuan berkultivasi, terlihat Ning Chuan emosi karena tulang tangan immortal ini belum bisa menyatu seutuhnya dengan dirinya. Dan Ning Chuan teringat perkataan ibunya bahwa saat Ning Chuan dilahirkan pernah ada fenomena aneh di langit. Yang mana ibunya mengatakan bahwa itu adalah garis keturunan alaminya. Namun di kehidupan selanjutnya, ibunya selalu memperingatkannya. Sementara terlihat ibu Ning Chuan ini yang terus bersembunyi di pegunungan Kilin. Yang mana ternyata ibu Ning Chuan ini sudah menunggu hari ini. Dan pada Perfect World episode 166, terlihat tiga batu tadi meneruskan bertarung dengan Ning Chuan. Yang mana itu adalah tubuh asli dari Ning Chuan. Dan mereka bertiga akan mengeluarkan semua kemampuan mereka menghadapi sang Raja Enam Mahkota ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 165 ini. Cukup menyentuh hati tapi suangar juga ya pertarungan tiga batu bersaudara ini. Apalagi tadi tuh, pas Jin Hao mengetahui bahwa itu adalah si Hao kakaknya. Dan bagaimanakah pertarungan tiga batu ini melawan tubuh asli Ning Chuan? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 166. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta selamat akhir bulan dan see you next episode.